Shalom saudara dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dengan saya pribadi. Dan saya kembali mengingatkan sebagaimana anjuran pemerintah, ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya kita tetap sehat. Dan itu kerinduan daripada pemerintah. Dan jumpa kembali dalam Revival Your Soul. Saya rindu membagi berkat bagi saudara dimanapun Anda berada. Saudara yang mendengarkan siaran ini, YouTube ini, dan saya rindu saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Hari ini saya akan baca dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 11 sampai ayat 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kapaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dari pembacaan ini saya mengangkat tema tangguh bagaikan Raja Wali. Tangguh bagaikan Raja Wali. Kehidupan orang percaya digambarkan bagaikan Raja Wali, tidak digambarkan seperti seekor ayam yang mematok makanan di sekelilingnya. Tapi Raja Wali itu kita akan pelajari bersama pada session ini. Dan pertama-tama saya membagikan kepada kita bahwa di dalam Alkitab kata Raja Wali itu disebutkan 38 kali. Raja Wali mempunyai tinggi badan 90 cm. Kita mungkin kagum. Kemudian memiliki panjang sayapnya itu adalah 2 meter. Sarang Raja Wali mencapai 700 kg. Sangat besar dan begitu sulit untuk bisa diangkat. Lalu kemudian Raja Wali mampu melihat jarak sampai 6 km. Dibandingkan dengan kita manusia, kita hanya bisa melihat sejauh mungkin 200 meter, dan selebihnya kita nggak bisa lagi punya bayang-bayang yang tidak tahu, tidak kenal apa yang kita lihat. Tapi Raja Wali bisa melihat sejauh 6 km. Dia punya kecepatan terbang 320 km per jam. Dan Raja Wali selalu terbang pada ketinggian 2000 meter. Dahsyat, begitu luar biasa. Dan inilah yang saya akan bahas. Salah satu karakter unggul dari Raja Wali adalah tangguh. Bagaimana paruhnya, bagaimana cengkeramannya, bagaimana kekuatan sayapnya. Dan orang Kristen itu digambarkan harus hidup bagaikan Raja Wali. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tangguh? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pertama-tama untuk menjadi Raja Wali yang tangguh, menjadi pribadi yang tangguh, orang Kristen yang tangguh, kita harus mulai dengan belajar. Raja Wali harus belajar untuk terbang. Kita harus mengawali dengan belajar. Dan belajar ini, itu semua orang percaya, semua orang di dunia pun harus belajar. Dan kita harus belajar. Bagaimana kita belajar? Bayi Raja Wali seperti bayi burung-burung yang lain, suka makan dan tidur. Sehingga kalau ini pola hidup yang dikembangkan, maka kita menjadi pribadi yang sangat malas. Kalau orang Kristen hanya tidur, makan, Alkitab mencatat, kalau engkau malas, jangan beri makan. Jangan engkau mendapatkan makanan kalau engkau malas. Bangun sebentar lagi, tidur sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan. Tapi orang percaya dituntut untuk belajar dan belajar bagaimana dia mengembangkan kehidupannya, bagaimana dia mengembangkan kerohaniannya, bagaimana dia mengembangkan agar dia menjadi orang yang penuh dengan kreativitas, menjadi orang yang selalu bekerja, berkarya, dan tidak akan pernah berhenti. Belajar lebih dalam lagi, belajar lebih sungguh lagi untuk dia bisa mencapai apa yang disebut dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Induk Raja Wali akan merawat dalam waktu tertentu, dan sekali waktu akan menggoncangkan sarang itu agar dia keluar dari sarangnya, dan akan dilatih untuk terbang agar supaya sayapnya menjadi kuat. Kita pahami, Tuhan memelihara hidup kita. Tetapi Tuhan tidak akan biarkan kita terima diinap-bobokkan dengan berkat yang biasa, lalu kita lupa. Yang penting Tuhan sudah berkati saya hari ini, dan saya akan tidur, dan saya tidak akan bekerja karena kita tahu Tuhan pelihara orang percaya. Tidak demikian.
Tuhan tidak inginkan hidup orang Kristen itu orang Kristen yang bodoh, orang Kristen yang malas, orang Kristen yang masa bodoh tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan mau supaya orang Kristen belajar untuk terbang dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan talenta yang kita miliki. Dan itulah kenapa Tuhan mau ajarkan kita agar kita seperti burung Raja Wali. Banyak orang Kristen sudah ada pada zona nyaman, dan di sanalah mereka terinabobokan dan mereka tidak mau berbuat apa-apa lagi. Sehingga ketika ada goncangan, ada masalah, mereka begitu mudah untuk berpaling dari Tuhan. Mereka begitu mudah untuk mempersalahkan Tuhan. Mereka begitu mudah untuk berkata, kenapa Tuhan biarkan saya? Kenapa Tuhan menolak saya? Kenapa Tuhan buatkan saya hancur? Kenapa saya tergeletak? Padahal kita lupa, Tuhan sementara mengajar kehidupan kita untuk kita menjadi orang yang tangguh, menjadi seperti burung Raja Wali yang mampu terbang tinggi. Tuhan sedang membuat kita dewasa dalam setiap goncangan itu. Ingat, setiap persoalan yang kita hadapi, Tuhan sementara membuat supaya goncangan itu membawa kita semakin hari semakin tangguh. Dan ketika kita menghadapi masa yang kritis, ingat, ketika induk Raja Wali mengajarkan bayi-bayi Raja Wali itu untuk bisa terbang dengan kekuatan sayapnya, pada waktu bayi Raja Wali tidak mampu dan akan jatuh, di saat-saat kritis itulah maka induk Raja Wali akan segera menolong bayi Raja Wali tersebut untuk kembali lagi untuk bisa terbang. Sama dengan Tuhan, ketika semua persoalan yang kita hadapi seizin Tuhan itu, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita ada di masa yang kritis. Tapi di saat kita lemah, saat tak berdaya, kritis, Tuhan begitu cepat mencengkram kehidupan kita, mengangkat kembali kehidupan kita untuk kita semakin tangguh dan semakin kuat. Masa-masa sukar akan selalu ada di depan kita. Kita akan menemukan diri kita selalu penuh dengan pengharapan jika kita tetap mau diajar dan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan tidur, bangkit, dan tetaplah mari kita menyiapkan diri kita untuk diajar oleh Tuhan agar kita semakin kuat. Yang kedua, Raja Wali tidak diciptakan untuk tinggal di lembah, tetapi di tempat yang tinggi. Orang percaya tidak diciptakan untuk hanya menikmati berkat-berkat yang biasa, menikmati pertolongan-pertolongan yang biasa, tapi Tuhan mau engkau ada di tempat yang tinggi. Bukankah janji Tuhan kepadamu bahwa engkau akan selalu diberkati, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan kemanapun, dimanapun engkau pergi dan berada. Orang percaya tidak diciptakan untuk menikmati pertolongan Tuhan yang sekedar saja, tetapi pertolongan Tuhan sampai kepada di mana Allah menyatakan kemuliaannya yang luar biasa bagi orang percaya. Kita dibentuk untuk memiliki kekuatan yang tangguh, sehingga tidak mudah menyerah pada situasi dan kondisi apapun. Raja Wali terbang dan melayang dengan kekuatan sayapnya. Orang percaya pun terbang dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu, ketika engkau hari ini merasa lemah, engkau tak berdaya lagi, ingat, mintalah supaya Tuhan memberikan engkau kekuatan yang baru. Bagikan Raja Wali, engkau bisa terbang tinggi, melintasi badai, melintasi persoalan, melintasi masalahmu, dan engkau tidak akan pernah jatuh tergeletak, engkau tidak akan pernah menyerah, saudara, tapi engkau akan bangkit terbang dengan kekuatan sayap yang Tuhan beri kepada kita. Karena Tuhan mau kita di tempat tinggi. Orang tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan yang besar kalau kita nyari di lembah dengan berkat yang sekedar. Tapi orang akan melihat kemuliaan yang besar ketika Dia memberikan dirinya. Tuhan mau aku terbang lebih tinggi lagi, agar aku bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa di luar sana. Dan itu yang akan membuat saya semakin teguh iman saya, dan berkata, bersama dengan Tuhan, ku kan terbang bagaikan Raja Wali. Aku akan berkemenangan karena Tuhan bersama denganku. Dan yang terakhir, Raja Wali punya waktu yang khusus untuk membaharui kehidupannya. Ketika berusia 60 tahun, ia akan memasuki periode pembaharuan. Raja Wali akan mencari tempat yang tinggi dan tersembunyi di puncak, membiarkan bulu-bulunya rontok satu demi satu dan berganti dengan bulu-bulu yang baru. Kehidupan orang Kristen, jangan menunggu usiamu 60 tahun baru engkau berkata, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat, Tuhan. Tetapi inilah saatnya. Ketika engkau masih hidup dengan karaktermu yang lama, ketika engkau masih hidup dengan kehidupanmu yang lama, saudara, mari kembali kepada Tuhan. Inilah saatnya. Jangan pernah menunda-nunda waktu itu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi Tuhan mau supaya engkau kembali kepada Tuhan.
baharuilah kehidupanmu, baharuilah karaktermu, baharuilah imanmu, baharuilah pikiranmu. Jangan menunggu 60 tahun baru engkau berkata, aku sudah selesai, aku mau bertobat. Sebelum terlambat waktu itu. Kalau engkau hari ini hidup dalam segala sesuatu yang di luar Tuhan, saya menghimbau kepada saudara, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada Kristus dan minta buka hatimu, biarlah Tuhan masuk dalam kehidupanmu dan engkau berkata, Tuhan, ini aku, baharuilah aku, ubahlah aku sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Karena saya tahu tanpa Tuhan yang membaharui saya akan semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Tanpa Tuhan yang mengubah saya, maka saya akan berjalan dengan keegoisan saya sendiri, dengan akal budi saya sendiri, dengan kemampuan saya sendiri. Dan di saat saya mengambil jalan buntu, saya tidak tahu lagi apa yang saya lakukan. Kalau itu yang saudara alami hari ini, mari kembali kepada Tuhan. Tinggalkan karakter lama, tinggalkan hidupmu yang lama. Mungkin engkau pernah berbuat dosa dan apapun juga, kembalilah. Tuhan sangat mengasihi engkau, dan Tuhan mau jadikan engkau seperti Raja Wali yang akan terus menggapakkan sayapnya, terbang tinggi, menikmati kemuliaan, menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan kenyang berkati saudara. Haleluya.